Kita mulai saja ya kuliahnya. Nanti yang lain biar apa namanya gabung terlambat tidak masalah. Suara saya terdengarkah? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Masuk, Bu. Terdengar jelas, Bu. Oke, baik. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Kita awali doa ya. Semoga di pertemuan ini kita bisa dilancarkan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa silahkan. Alhamdulillah, berdoa bisa diakhiri. Oke. Agenda kita hari ini sebenarnya singkat saja, insya Allah enggak sampai 60 menit ya. Insya Allah memang paling lama insya Allah hanya 60 menit. Oke. Sambil saya admit teman yang masuk. Agendanya apa saja? Agendanya cuman menyampaikan materi yang terakhir, terus sama apa lagi ya? Ya karena kita sudah di minggu terakhir untuk perkuliahan, apa saja yang ingin saya nitip pesan ke teman-teman mahasiswa ya. Terus apa lagi? Sudah cuman itu saja materi dan karena ini pertemuan terakhir ya. Oke, untuk materi sebenarnya saya yakin saya malah bingung ya untuk memberikan materi di minggu terakhir ini. Karena apa? Karena materinya itu the future of ITIS ya, masa depan IT ya, masa depan IT. Nah, kalau di sini apa namanya? Saya yakin generasi kalian itu sudah generasi IT, bisa dibilang saya malah kalau cuman memberikan apa namanya? Materi ya hanya sekedar teori ya. Teori bisa kalian lihat di buku. Kalau tadi sempat saya lihat ada di bukunya Rainer, di buku Rainer yang edisi ke-5 ya. Oke. Nah, terus kurang lebih untuk materi ya, kurang lebih itu ya ada yang semuanya kalian sudah lihat dan saya yakin sudah terapkan. Yang sekarang ini mungkin kalau zaman dulu ini masih teori, sekedar teori, dan kalaupun iya ada hanya diterapkan di beberapa teknologi ya. Contoh cloud ya, apa namanya, teknologi cloud dulu masih banyak keraguan. Nah sekarang hampir semuanya di cloud ya. Saya yakin dari kalian ini semuanya sudah punya Google Drive, ya kan? Jadi filenya itu tidak hanya diletakkan di komputer kalian, tapi diletakkan di cloud ya. Terus apalagi AI juga sudah banyak. Contoh yang paling gampang. Ayo, siapa ini cewek-cewek yang kalau selfie enggak pernah pakai filter? Nah, terutama enggak usah cewek, cowok pun juga kadang pakai filter ya. Ini enggak usah cewek, Bu. Jangan, Ibu Siti gender. Cowok aja juga pakai kok ya. Nah, kadang kalau saya pribadi agak malu ya. Maksudnya malu itu maksudnya gini, kalau pakai filter enggak pakai filter itu benar-benar nipu gitu loh. Ya Allah, cek adoe yo sama kenyataan gitu. Nah, jadi saya akhirnya enggak pede kalau malah pakai filter. Jadi kalau kamera depan, kalau selfie saya off apa namanya? beauty-nya. Nah, itu salah satu game sekarang sudah ada. Contoh yang beberapa waktu yang lalu
coki-coki. Nah, terus diikuti dengan beberapa yang lain. Ada lagi banyak teknologi sekarang sudah banyak. Kamera sekarang kamera 360 ya kan. Kalian lihat YouTube pakai VR itu sudah muter-muter gini tuh sudah rasanya sudah seperti di kalau yang paling paling sering itu roller coaster ya. Rasanya saya enggak usah ke sana karena saya takut misalkan. Saya pakai VR aja, pakai VR terus apa namanya? Mainan roller coaster. Ada lagi sekarang mainannya banyak, mainan pakai berapa itu mainannya kayak tembak-tembakan terus habis itu kayak mau jatuh, banyak sekarang. Terus apa lagi teknologinya? IoT banyak ya, Internet of Things. Jadi sekarang itu sudah kekuatannya sudah di internet dan sekarang dipastikan lagi dengan kondisi yang pandemi seperti ini. Kita kuliahnya pakai internet, ya. Banyak sekali intinya kalau teknologi sekarang zamannya kalian. Nah, zamannya kalian dengan saya waktu kuliah itu ya memang sangat-sangat berbeda ya, sangat berbeda. Dulu kami ini ada yang tahu enggak istilah warnet? Ada yang pernah tahu atau mungkin di daerahnya masih ada warnet? Masih ada, Bu. Masih ada. Masih ada. Kalau di Surabaya ini saya warnetnya ini sudah berubah fungsi ya. Warnetnya ini sudah game bukan warnet yang zaman saya dulu. Warnetnya sekarang itu warnet game. Jadi yang ke sana itu apa namanya? Main game online. Jadi kalau saya dulu warnet kalau di daerah mungkin di daerah saya kalau saya mudik itu mungkin ada ya. Cuman ya memang karena saya nggak tahu, jadi saya harus mencari atau tanya ke tetangga-tetangga kalau saya butuh apa namanya koneksi internet. Nah kalau sekarang kayaknya apa sih yang enggak? Dulu waktu saya kuliah ada fasilitas di kampus satu ruangan itu khusus kayak sama seperti warnet, satu ruangan. Jadi komputer-komputer disiapkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang apa membutuhkan internet gratis. Dulu namanya Siti. Wah, kok Bu Siti antri ke Siti? Siti itu singkatan CT. CT itu Cyber Terminal. Jadi warnet gratis dulu yang di kampus itu namanya CT, Cyber Terminal. Sekarang sudah tidak ada karena bisa dibilang semuanya sudah internet sekarang sudah murah ya. Nah, terus juga kita kuliah seperti ini ya. Terus hambatannya apa? Hambatan saya pribadi oke lah kalau misalkan masalah kuota, masalah beli kuota nggak masalah. Di daerah saya sendiri di sini, di rumah saya ini yang terkendala adalah sinyal. Sinyalnya susah. Kalau misalkan kita ngomong Telkomsel sama Telkomsel juga susah. Saya kadang kalau misalkan mau pengen internet stabil ke kampus ternyata sama saja. Jadi saya pikir kalau misalkan saya pakai internet kabel ternyata begitu sampai kampus ternyata koneksinya juga nggak stabil juga. Oke, nah materi kurang lebih seperti itu. Kalau teknologi kayaknya sudah ndak ada lagi ya yang izin ke kamar mandi monggo silahkan. Yang lain silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Materi cuma seperti itu. Ada yang ditanyakan? Silahkan. Oke, ya. Beberapa perwakilan sudah paham ya. Jadi nanti untuk apa? Nah, terus yang selanjutnya kalau kita ngomong materi minggu depan insya Allah jadwalnya itu minggu tenang. Jadi minggu depan itu bukan UAS, bukan juga perkuliahan karena minggu ini adalah perkuliahan terakhir minggu ke-15. Minggu UAS itu minggu ke-16. Nah, minggu depan itu bisa dibilang minggu tenang atau libur. Minggu berapa ya Januari tanggal 5 ya, tanggal 5 itu kalian insya Allah sudah UAS. UAS-nya bentuknya apa Bu? Kalau misalkan bentuknya apa, saya sendiri belum bisa memberi jawaban karena saya belum membuat. Kalau kisaran kemungkinan insya Allah nanti saya buat di e-learning. Ya, saya buat di e-learning.
Terus apa saja Bu yang kami pelajari? Kalau yang dipelajari khususnya kemarin yang saya lihat ternyata dari 4 buku yang saya siapkan ternyata hanya satu yang kayaknya enggak terlalu saya gunakan ya. Yang digunakan itu ada 3 buku, bukunya Rainer yang edisi kelima, terus bukunya Patricia Welles sama O'Brien, cuman itu saja, bukunya itu saja. Nah, terus kalau misalkan lagi yang perlu kita pelajari apa Bu ya? Kurang lebih seperti itu. Kalian apa ya namanya? Kalau saya bilang pahami. Jadi tahapan sebenarnya kita kuliahnya PSI ya. PSI ini sebenarnya lebih ke persiapan kalian memahami atau menyiapkan pemahaman kalian sebenarnya nanti kita mau kuliah apa ya. Nah, sedangkan kalau saya dulu waktu kuliah dulu tuh enggak ada mata kuliah yang kurang lebih semacam kayak PSI ini. Jadi langsung kuliah, terus kalau misalkan dasar ya langsung dasar-dasar. Jadi sehingga saya itu bingung. Nanti itu kita mau ngapain dan seterusnya itu saya waktu kuliah dulu bingung. Nah, sekarang ada PSI sehingga kalian bisa meraba kemungkinan ke depan saya itu mau belajar apa saja, ya kan? Nah, sekarang saya mau tanya, yang hari Sabtu kemarin ikut sosialisasi ada enggak? Ada, Bu. Oke, Ada, Bu. Ada, Ada, Bu. alhamdulillah. Oke, terima kasih. Nah, apa namanya? Sebentar. Oke. Ada anak saya jadi karena sudah libur ya, jadi ada privilege untuk nonton TV ya. Mohon maaf kalau misalkan mungkin saya pakai headset kenapa? Karena suaranya biar agak tersaring karena anak saya sudah libur sekolahnya. Oke. Kembali ke sosialisasi. Jadi sedikit saya menyampaikan rewind lagi untuk yang sosialisasi kemarin. Kalian semester 1 ya, harapan saya mulai dari sekarang saja kalian sudah mulai memetakan. Memetakan itu maksudnya apa? Tolong untuk kalau nanti ada senior-senior yang memberi clue semacam kayak gini. Kalau kamu ndak iso ngoding, lab MSI aja, labnya Bu Siti, bukan seperti itu, ndak. Sebenarnya kalau istilah coding ndak ngoding itu ndak boleh dipisahkan dari lab kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada yang menyampaikan seperti itu, sebenarnya dia ndak paham juga untuk solusi. Solusi itu untuk solusi labnya Pak Agung ya, untuk solusi itu sebenarnya kalau misalkan kalian ndak bisa coding ya, kalau di solusi itu juga ada tema skripsi yang sama sekali ndak coding. Kalian nanti kalau ada kesempatan ke kampus, silahkan ke perpustakaan, cari skripsinya Mas Rizal Ramadan atau siapa ya, angkatan 2007 atau 2008. Nah, skripsinya itu full perancangan, enggak ada coding sama sekali, perancangan full ADBO. Jadi untuk mata kuliah ADBO, perancangan beberapa waktu yang minggu kemarin atau 2 minggu yang lalu saya ajarkan SDLC itu ya. SDLC yang waterfall, ada yang sebenarnya ada lagi V model, ada lagi banyak ya. Nah, jadi nggak hanya sekedar kalau misalkan solusi itu coding dan enggak coding versus non coding, enggak sama sekali enggak. Di solusi pun juga ada. Jadi skripsinya Mas, kalau enggak salah ingat namanya Rizal Ramadan. Ya, itu pure benar-benar nggak ada coding sama sekali, perancangan saja. Nah, terus kalau misalkan ada yang berpikiran kalau misalkan lab MSI itu enggak ada coding sama sekali. Nah, ini overview. Pemikirannya juga harus dibenerin. Kenapa? Karena ada audit yang ngoding. Kenapa dia buat aplikasi pure untuk audit. Jadi malah coding pure coding.
Oke, untuk materi UAS-nya sekali lagi saya belum membuatnya, tapi kurang lebih saya ambilkan juga dari apa namanya, dari buku, terus juga beberapa saya ambil dari UTS-nya kalian. UTS-nya kan membuat soal-soal. Nah, itu ada beberapa nanti saya cuplik dari tugasnya kalian. Entah itu saya ambil 1 atau 2 soal. Intinya saya bismillah enggak akan mengeluarkan soal yang keluar dari materi. Terus apalagi yang saya sampaikan? UAS sudah. Oh ya, untuk materi saya rasa materi dan UAS saya rasa cukup. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita bahas ke pertemuan terakhir? Oke, enggak ada? Belum? Tidak, Bu. Oke, ya. Nah, yang selanjutnya ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, harusnya minggu ini saya sudah menjadwalkan untuk piket ke kampus ya. Minggu ini dan minggu depan insya Allah jadwal saya ke kampus ya. Nah, ada kabar kalau misalkan ada dosen dari fakultas lain ya, bukan dari FIK, dari fakultas lain itu meninggal akibat COVID ya. Sehingga dari Pak Cahyo dan Bu Dekan lebih apa namanya? Menyarankan untuk menghindari pertemuan secara offline. Ya. Jadi Pak Cahyo menyampaikan untuk jadwal piket sementara di apa namanya? Dianulir dulu karena kondisinya ada dosen fakultas lain yang meninggal karena COVID. Jadi ini kita kalau membahas masalah COVID tolong jangan diremehkan ya. Ini teman-teman mau kalian di Surabaya atau di luar kota, COVID ini benar-benar wabah ya, wabah di mana-mana. Bagi teman-teman yang sudah kebelet nge-mall, silahkan. Tapi benar-benar tolong perketat protokol kesehatannya. Ya, kalau bisa sekarang ini saya dimanapun itu selalu bawa hand sanitizer. Jadi setiap kali masker itu enggak pernah lupa pasti. Sekarang itu sudah dibiasakan masker sama hand sanitizer itu selalu harus ada ya dan selalu wajib itu habis refill lagi seperti itu. Ini benar-benar ya tolong kita jaga kesehatan semua. Ditambah lagi sekarang kondisinya pancaroba. Kondisi pancaroba seperti ini sudah banyak mahasiswa saya yang tumbang. Ada mahasiswa tugas akhir pun juga izin, Bu mohon maaf saya belum bisa bimbingan kondisi drop. Nah, ya memang pancaroba kondisinya benar-benar tolong. Ini terutama saya ngomong ke diri saya sendiri ya. Ini saya berusaha untuk mengobati saya apa? Minum air putih. Saya sampai buat pakai aplikasi di HP itu untuk mengingatkan untuk minum air putih ya. Jadi air putih tolong. Terus vitaminnya jangan lupa beneran ini. Mungkin beberapa waktu yang lalu kita sempat wes mari COVID, tapi ternyata apa? Gelombang kedua muncul ya kan. Saya pun juga kemarin wah ini orang-orang sudah abai ini ya. Sudah sekarang kalau kalian keluar ini sudah normal lagi, sudah enggak seperti tapi ternyata apa? Efeknya ternyata setelah beberapa waktu kemudian gitu loh. Nah, ini ayo kita benar-benar kita kepingin lagi kan kuliah normal kuliah seperti ini saya yakin mungkin untuk apa namanya PSI ini enggak terlalu terkendala ya. Mungkin saya karena ini teori ya. Kalau teori kan mungkin kalian bisa baca sendiri ya. Kalau PSI kayaknya kalian googling aja di YouTube banyak ya konsep-konsepnya. Nah, kalau misalkan contoh bahasa pemrograman, iya kan sudah ketemu bahasa pemrograman, apalagi materi yang lain itu kan banyak ya. Yang membutuhkan apa namanya
penjelasan dosen secara langsung. Kalian nanti semester 2 ketemu lagi dengan basis data. Kalau misalkan dijelaskan kalian cuman lihat seperti ini, kalian tambah bingung. Lihat face to face di kelas saja masih belum jelas, apalagi ketemunya secara online seperti ini. Oke. Terus apa lagi ya? Itu ya. Jadi nitip pesan sementara. Nah, bagi teman-teman yang sekali lagi ada kegiatan di kampus, pertimbangkan juga kalau itu memang benar-benar tidak bisa secara online, tolong benar-benar dijaga ya, benar-benar masker, terus sering cuci tangan. Kalau misalkan tidak bawa hand sanitizer, sering-sering cuci tangan, benar-benar jaga kebersihan ya. Nah, terus yang selanjutnya masalah kuliah ya. Masalah kuliah ini nitip dari beberapa dosen ya. Beberapa dosen dan kebetulan saya juga sering mendapatinya. Kalau untuk kalian, kalau untuk PSI ini kita kan jarang online ya, tapi beberapa ini saya salut dengan ada yang teman tadi siapa nih yang izin Bu, izin ke kamar mandi tadi. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau kita ngomong kelas ya, it's okay, enggak apa-apa kalian izin seperti itu. Kalau misalkan ini bagaimana Bu? Kalau misalkan di di forum yang di forum yang misalkan kayak sosialisasi kemarin, mosok Bu saya chat message Bu mau ke kamar mandi gitu. Sebenarnya enggak perlu, tapi tolong lebih ke apa ya namanya istilahnya. Ya tetap kalau misalkan memang kalian enggak bisa, kalau misalkan ya contoh ke kamar mandi, enggak perlu izin, langsung di off, entah itu kameranya, mikrofonnya, langsung silahkan kalian ke kamar mandi. Kalau misalkan sudah selesai, silahkan kembali lagi. Intinya apa yang ingin saya sampaikan, beberapa kali saya menemukan pas kuliah sudah saya akhiri, kebetulan pas saya sudah mau selesai, biasanya kan mahasiswa yang ada kan keluar sendiri-sendiri. Nah, ada beberapa mahasiswa itu yang tertinggal gitu. Saya panggil, Mbak, Mas gitu. Mbak, Mas, saya panggil gitu. Nggak respon sama sekali. Terus, wah ini kabur ya areke. Nah, ini ya nggak usah kabur, ngapain juga gitu loh. Alasannya sholat Bu. Sholat jam berapa sholat? Intinya dan sholatnya itu sholat apa gitu loh. Nah, jadi kalau kita ngomong alasan itu banyak, dibuat-buat pun juga gampang. Tapi intinya apa yang kita biasakan, yaitu nanti yang akan terbiasa. Kalau kalian terbiasa untuk menghindar seperti itu, saya yakin ke depan saat kalian kerja pun juga isinya itu hanya menghindar gitu loh. Jadi kalau dikasih tugas, nanti jawabannya apa? Saya enggak bisa ini. Dikasih gaji buat apa ya kalau misalkan jawabannya enggak bisa, ya. Terus kalau misalkan kameranya off ya, kalau saya pribadi enggak masalah. Kalau kamera contoh seperti ini ya, kalau misal contoh seperti ini. Tapi selama kalian benar-benar memperhatikan, selama kalian benar-benar nyimak, enggak hanya sekedar sekedar formalitas, saya yakin kalian akan mendapatkan sesuatu. Kalian pasti akan mendapatkan sesuatu karena ini beberapa kali ya, enggak cowok enggak cewek, ini benar-benar mahasiswanya itu kabur gitu loh. Mahasiswanya itu kabur. Jadi saya sampai panggil-panggil gitu. Akhirnya yang dimarahin enggak sama Bu Siti, enggak, wis apa yang kalian biasakan ya itu nanti yang akan kalian dapat gitu loh. Ya kalau misalkan kalian memang cuek, misal contoh kayak gini. Setelah di close videonya, di mute, kabur. Emang kelihatan? Enggak ada kelihatan gitu loh. Tapi balik lagi, proses itu enggak akan bujui gitu loh. Selama kalian berproses yang benar, enggak mungkin kalian mendapatkan hasil yang mengecewakan. Oke, selanjutnya apa Bu? Selanjutnya
Oh ya, masalah WA ya. Jadi masalah masalah kuliah online seperti ini. Kuliah online seperti ini, apalagi kita ngomong di WA ya. Sekali lagi saya ingin menegaskan ke teman-teman, bukan berarti, oh iya, sebentar. Nanti kalau misalkan kita off, saya ini lagi ya, saya saya buka link lagi ya, karena Zoom-nya ini bukan Zoom profesional. Jadi ini 40 menit tadi karena saya sudah mengawali sebelum kalian kuliah karena saya ngetes dulu. Jadi akhirnya nanti sekitar 10 menit lagi mungkin koneksinya akan off. Nanti saya akan coba buka koneksi baru lagi. Jadi saya coba menyampaikan untuk WA ya, bukan berarti saya ini keberatan di Japri ya, bukan, sama sekali enggak. Tapi lebih ke urgensi atau perihal. Kalian itu mau ngapain sih ke WA ke saya? Kalau misalkan, Bu maaf saya lupa mengumpulkan tugas atau apa bla 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 bla. Kalau saya sudah menyampaikan, kita sudah ada grup kelas, sampaikan semuanya di kelas ya. Silahkan disampaikan semuanya di kelas. Kalau kalian malu berarti kan ada tanda tanyanya. Ada tanda tanya berarti kalian melakukan sesuatu yang kurang tepat, ya kan? Sehingga apa? Sehingga kalian berusaha untuk japri saya. Nah, japri enggak masalah, Kalian mau WA ke saya enggak masalah. Banyak sekali mahasiswa yang WA pribadi ke saya. Ya dengan sopan santunnya juga. Nah ini saya punya teman-teman, saya enggak tahu ini sudah gabung atau enggak mahasiswanya. Yang jelas saya enggak ngeceng mahasiswa ya. Saya tuh enggak ngeceng mahasiswa. Saya biasanya mesti lupa. Ada mahasiswa PSI, saya masih ingat di awal-awal pertemuan. WA saya jam 11 malam. Pukul 23 WA saya. Mohon maaf karena saya ini orangnya insomnia. Jadi saya itu gampang sekali terbangun tapi susah sekali untuk memulai tidur. Begitu saya tidur ada WA. Ternyata WA-nya cuman sekedar tanya, "Bu, tugas saya apa sudah masuk?" Ya, pertanyaan itu masa nggak bisa sih dipending buat besok atau tadi sebelum waktu jam 11 itu kan bisa nanti gitu loh. Dan kalian tahu efeknya setelah WA itu. Setelah WA itu saya enggak bisa tidur. Karena saya memang insomnia, saya susah tidur. Ya. Saya mau ngapain aja tetap enggak bisa tidur. Tidurnya pun sekitar itu jam 11 ya, sekitar jam 2 baru bisa tidur. Ya memang seperti itu permasalahan saya. Terus dan mohon maaf, akhirnya mahasiswa tersebut saya blok. Ya, saya yakin mahasiswa tersebut harusnya paham kesalahannya apa, paham harusnya. Nggak perlulah kalian malam-malam seperti itu. Ya, mbok ya dilihat dulu kepentingannya apa gitu loh. Terus tapi buat mahasiswa tersebut sudah saya unblock. Jadi kalau kalian sudah mau PM saya sudah bisa. Ya, sudah. Sebenarnya saya blok itu enggak Bu Siti enggak gondokan, enggak. Cuman saya mau kasih pelajaran, memang suatu waktu yang tepat saya buka lagi kok. Tenang aja. Saya enggak dendam. Tapi ya buat kasih pelajaran aja. Dicek dulu dong WA-nya itu jam berapa. Nah, nanti kalau kondisi pandemi seperti ini kita sudah kembali normal lagi, kita kondisi normal, harapan saya yang pertama dilakukan jangan atau hindari WA dosen, Bu, Pak, posisi di mana? Kira-kira sopan enggak? Tidak, Bu. Nah ini yang dilakukan. Nah banyak sekali ini kakak-kakak kalian ini yang menyampaikan, Bu Siti di mana? Dosen yang lain itu kalau rasa-rasa mahasiswa itu langsung ya disampaikan seperti itu. Mahasiswa zaman saya kira kayak ambek Pak
di mana? Saya bisa menemui jam berapa gitu. Nah, ini saya memang saya sebelum pandemi ini kan sering di kantor ya, masih ada mahasiswa yang tanya, "Bu, di mana? Saya bisa menemui Ibu jam berapa?" Ya, saya jawab, "Sekarang." Ya, sekarang lah, saya sudah ada di kantor. Ternyata mahasiswa tersebut nyampe kampus jam berapa? WA-nya jam 9, nyampe kampus jam 1. Oke. Alasan balik lagi banyak. Alasannya apa? Iya masih di rumah, Bu. Masih di rumah. Yo, jenenge iku Bu, ready for me ya. Seperti itu. Enak bos rek. Oke, waiting for me. Oke, you stay. Oke, Bu Siti, stay. Oke. Jangan kabur ya, Bu. Oh my God. Ya. Ya, ini memang ada seperti itu. Jadi nanti harapan saya kalau kita kondisinya sudah normal, saya yakin insya Allah suatu saat kita kembali kondisi normal ya. Jadi kalau kepingin nemuin dosennya, temuin dulu dosennya ada ndak di tempatnya. Kalau misalkan memang ndak ada, pastikan apakah beliau memang ngajar. Ndak ono langsung bawa WA, dosen yang ngajar ya podoe kalian diamuk, ya kan sama saja. Ya, sami mawon. Jadi harusnya gimana, Bu? Harusnya setelah dicari, pastikan jadwalnya memang tidak ngajar. Kalau misalkan jadwalnya memang nggak ngajar dan sudah janjian khususnya, baru silahkan WA. Jadi sekali lagi saya titik beratkan ke kalian bahwa Bu Siti dan Bapak Ibu dosen yang lain itu sama sekali tidak keberatan di Japri, sama sekali tidak keberatan. Tapi tolong perhatikan juga perihalnya, perhatikan juga waktunya. Ya, waktu itu juga kami manusia loh ya, bukan robot ya. Kalau misalkan robot sama seperti kalian mau ngapain aja, ini pasti bisa selalu buat kalian. Oke, sudah semuanya. Yang terakhir adalah nilai. Kalau kalian ketemu saya ya, nanti kalau misalkan waduh aku salah kabeh, waduh tugasku gini. Bismillah, nggak usah khawatir, nanti nilai itu saya berikan insya Allah nilai itu bonus ya, bukan parameter ya, bukan parameternya kalian. Kalau misalkan saya beri nilai A semuanya, nggak perlu sombong rek, misal kayak gini, PSI, gue, misalnya kayak gitu, nggak perlu lah, itu kan bonus. Begitu oke nilainya A, begitu dites, emang apa? Cloud computing itu apa? AO kayak gitu ya, nggak sesuai ya kan. Intinya sekarang PR-nya apa? PR-nya kalau misalkan nanti ternyata saya beri nilai bonus itu tolong pantaskan diri kalian ya. Pantaskan diri kalian itu maksudnya apa? Kalau misalkan dikasih nilai A, ya berarti saya berusaha. Nggak usah ngomong, wah saya nggak pantas. Saya kan harusnya nilainya C. Terus WA Bu Siti mohon maaf ya, Bu Siti nggak boleh bohong. Dosa loh Bu, saya harusnya nilainya C loh Bu. Saya nggak mampu loh Bu. Lah Bu Siti kok C api aneh nggak dosa loh sampean itu Bu. Misal, saya mau nilainya asli aja Bu, ayo kasih nilai saya C aja, enggak boleh Bu, dosa sampai niki Bu dosen kok ngono. Misal, insya Allah kayaknya saya enggak akan apain kalian ketawa. Terus itu bukan pelawak. Ya, jadi enggak usah ya, kalau ngerasa kalian itu nanti nilainya berlebih, ya PN lah, ikhlas kok, saya ikhlas. Buat apa? Buat saya itu buat apa? Lebih ke dipantaskan saja ya, dipantaskan dari kaliannya. Sudahlah saya berusaha untuk ini lagi. Oke, waktunya sudah kurang dari 1 menit. Ada yang mau ditanyakan sebelum mungkin kalau nanti sudah off berarti kita tutup juga. Ada yang ditanyakan? Oke, sambil off nanti kita bisa lanjut lewat WA ya. Kita akhiri juga dengan doa. Kalau nanti off, saya mohon maaf selama ini saya belum bisa memberikan materi secara maksimal. Sukses untuk kalian, sehat selalu untuk kalian. Silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa silahkan.
Berdoa bisa diakhiri. Sukses untuk semuanya. Kalau sudah off masih ada pertanyaan lanjut di WA ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk semuanya. Waalaikumsalam.